Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Musta'in Damri. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Imam Ibnu Asim. Sebagaimana tugas ini diamanain oleh dosen pemangku saya, yaitu Bapak Muhammad Sofyan MPD. Biografi Imam Asim bin Al-Najud. Imam Asim bin Al-Najud juga terkenal dengan sebutan salah satu imam qiraat yang kuat dalam bidang hafalannya. Beliau juga bermukim dan mengembangkan keilmuannya di kota Kufah, dan di kota Kufah itu tersebut terdapat 3 imam ahli qiraat sab'ah, yang salah satunya itu tersebut atau yang pertama ialah Imam Asim bin Al-Najud, dan yang kedua ialah Imam Hamzah Al-Zayyad, dan yang ketiga yaitu Imam Ali Al-Kisai. Sedangkan Imam Hamzah itu tersebut pernah belajar kepada Imam Asim bin Al-Najud, dan Imam Al-Kisai pernah belajar kepada Imam Hamzah. Jadinya berbentuk segitiga kalau diperumpamakan semisalnya. Oleh karena itu, maka wajar Imam Asim menempati urutan pertama di antara mereka berdua. Selain itu, dari sisi sanad, Imam Asim memiliki sanad tertinggi di antara mereka berdua, beliau itu tersebut. Bahkan Imam Asim itu tertinggi di antara para imam qiraat sab'ah, itu menduduki paling tinggi yang nomor 3. Setelah yang pertama ialah Imam Ibnu Amir, dan yang kedua Imam Ibnu Katsir, dan yang ketiga baru Imam Asim bin Al-Najud. Nama lengkap beliau adalah Imam Asim atau Asim bin Abi Najud Al-Asadi. Sedangkan nama panggilannya atau disebut juga kunyahnya yaitu Abu Bakar. Sebagian riwayat mengatakan bahwa nama bapaknya adalah Bahdalah. Sebagian riwayat yang lain mengatakan bahwa Bahdalah itu nama ibunya. Sedangkan sebagian riwayat yang lain juga mengatakan bahwa nama ayahnya itu ialah Abdullah, sedangkan Abi Najud itu adalah kauniyahnya. Jadi gitu. Secara garis keturunan ia termasuk marga Al-Asadi Al-Kufi. Kata Al-Asadi itu dinisbatkan kepada marganya, sedangkan Al-Kufi dinisbatkan kepada tempat tinggalnya, yaitu Kufah. Beliau adalah satu imam atau salah satu imam qiraat sab'ah dari kalangan ulama Kufah, dan termasuk tabi'in yang agung. Setelah gurunya Abdurrahman Al-Sulami beliau wafat, ia menggantikan posisinya sebagai masyikhah Iqra di Kufah, sehingga banyak para pengajar datang dari berbagai negara untuk belajar kepadanya, yaitu kepada Imam Asim bin Al-Najud. Secara profesionalitas keilmuannya, beliau merangkap atau ahli dalam 2 keahlian, yaitu
fasahah tajwid dan teliti mutqin. Beliau tidak hanya memiliki penguasaan dalam bidang fasahah dan mutqin aja, namun beliau juga mempunyai suara yang indah ketika membacakan atau melantunkan Al-Quran. Hal ini dibuktikan oleh salah satu seorang ulama persaksiannya, yaitu Imam Syu'bah. Beliau mengatakan, saya berulang kali mendengar Abi Ishaq Al-Sabi'i berkata, saya tidak pernah melihat seorang yang lebih bagus membaca Al-Quran dibandingkan Asim bin Al-Najud. Ia alim juga dalam bidang sunnah, dalam bidang bahasa, dalam bidang nahwu, dan dalam ilmu fikih. Selanjutnya ialah perjalanan intelektual Imam Asim, atau perjalanannya ketika beliau belajar dalam menuntut ilmu. Dalam bidang ilmu Al-Quran dan qiraatnya, beliau mempunyai seorang 3 guru, yaitu yang pertama ialah Abdurrahman Al-Sulami, dan yang kedua ialah Zir bin Hubayshi, dan yang ketiga Sa'ad bin Ilyas Al-Syaibani. Secara transmisi sanad atau secara ketersambungannya sanad, beliau menempati posisi ketiga setelah Nabi Muhammad SAW. Dan berikut adalah transmisi atau ketersambungannya sanad yang bersambung secara mutasil kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ialah guru beliau Al-Sulaimi belajar kepada 5 sahabat, yaitu belajar kepada sahabat Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, yang keempat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan yang terakhir kepada Zaid bin Thabit. Dan mereka semua itu belajar langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Yaitu siapa yang belajar langsung kepada beliau? Yaitu sahabat Utsman, sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Ubay, sahabat Ali, dan sahabat Zaid bin Thabit. Dan yang kedua, guru dari Imam Asim, yaitu Zir bin Hubayshi. Beliau Zir bin Hubayshi belajar langsung kepada Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, guru dari Imam Asim Al-Najud, yaitu Al-Syaibani, belajar kepada Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Muhammad SAW. Imam Asim juga termasuk ulama yang diperhitungkan dalam bidang keilmuan hadisnya. Ia termasuk personal yang memiliki predikat sikoh atau terpercaya. Salah satunya Imam Ahmad menyatakan bahwa Imam Asim adalah laki-laki soleh, baik juga sikoh atau terpercaya, atau disebut juga jujur ya, senada dengan Imam Ahmad. Imam Zur'ah dan para ulama hadis lainnya menyatakan bahwa Imam Asim adalah orang yang sikoh, yaitu orang yang terpercaya. Imam Abu Hatim juga menyatakan bahwa Imam Asim adalah mahallu al-siddiq, yaitu ahlinya jujur. Dan hadis-hadis dapat dijumpai, atau hadis-hadis beliau dapat dijumpai di kutub atau kitab sitah. Keistimewaan Imam Asim: setiap manusia
setiap manusia yang beriman dengan benar, beramal soleh dan konsisten dalam beramal, atau disebut juga dengan istiqomah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Imam Asim merupakan salah satu ulama yang konsisten berkhidmat kepada Al-Quran atau terhadap kalamnya. Salah satu karomannya beliau adalah beliau bisa membaca Al-Quran dengan sangat rutin dan lancar, walaupun ditinggal beberapa tahun tanpa murojaah. Kelebihan beliau juga yang Masya Allah, ketika beliau melantunkan Al-Quran, beliau dengan bacaan yang sangat merdu, dan beliau juga memiliki bacaan yang sangat indah atau suara yang indah. Imam Asim berkata kepada Imam Syu'bah, saya mengalami sakit selama 2 tahun, kata beliau kepada Imam Syu'bah. Selama 2 tahun itu saya tidak merojaah hafalan Al-Quran saya. Setelah saya sembuh, kemudian saya membaca Al-Quran dan tidak ada satupun kesalahan dan kekeliruan pada bacaan saya. Coba ketika saya menghafal Al-Quran, ketika satu kaca aja ditinggal 1 hari, itu langsung hilang, ngeblank, ucul, gak tahu ucul kemana. Yaitu sekarang Imam Abu Bakar juga berkata kepada Asim, jika sholat ia tegak seperti kayu, dan ia mendirikan sholat pada hari Jumat menjelang sholat asar. Ia adalah seorang abid, atau disebut juga ahli ibadah. Baik selalu mendirikan sholat jika ia punya keperluan, kemudian melihat sebuah masjid, maka akan berkata, mari kita mampir ke masjid, karena keperluan kita tidak akan habis. Ia pun masuk ke masjid dan melaksanakan sholat. Beliau juga ialah seorang ulama, atau Imam Asim juga adalah seorang ulama yang selalu menirukan dan mengganggu aktivitas dan kebiasaan gurunya, atau beliau selalu meniru gerak-geriknya atau tingkah lakunya kepada gurunya. Apa yang dilakukan oleh gurunya, beliau ikuti sebagai jalan keteladannya terhadap gurunya. Hal ini disaksikan oleh Hamad bin Salamah. Ia berkata, saya melihat Asim bin Bahdalah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh gurunya, yaitu siapa? Yaitu Imam Abdullah bin Habib al-Sulami. Juga pun putra Ahmad bin Hambal juga mengatakan atau bertanya kepada ayahnya tentang kepribadian Imam Asim. Beliau menjawab, ayahnya menjawab, ia adalah laki-laki yang soleh, baik dan terpercaya. Kemudian saya bertanya lagi kepada ayah, wahai ayah, bacaan siapa yang disukai oleh ayah? Imam Ahmad bin Hambal menjawab, atau ayahnya menjawab, yaitu bacaan Imam Madinah. Siapa? Yaitu Imam Nafi'. Kemudian putranya kembali bertanya, selain itu wahai ayah, siapa lagi yang ayah sukai dalam bacaan imam? Yaitu Imam Asim. Lalu beliau menjawab, ayahnya menjawab, yaitu Imam Asim. Imam Hasan bin Saleh juga berkata, saya tidak pernah melihat seorang pun yang lebih fasih daripada Imam Asim. Jika ia berbicara, maka ucapannya akan menjadi magnet. Yaitu Imam Hasan itu terpukau oleh lahjah-lahjahnya atau ucapan-ucapannya dari Imam Asim, karena beliau memakai tajwid, saking di dalam kehidupannya beliau menerapkan tajwid di dalam bacaan Al-Qur'annya. Imam Syu'bah juga berkata, saya mengunjungi Imam Asim saat menjelang ajalnya. Saya mendengar ia mengulang-ulang membaca ayat
membaca ayat di dalam surat Al-An'am ayat 62 yang bunyinya itu summa ruddu ilallahi maulahumul haqq. Beliau mengulang-ulang dengan dengan nada yang indah, yang jelasnya suara beliau indah. Kemudian mengulang lagi summa ruddu ilallahi maulahumul haqq. Ia membacanya dengan jelas dan bagus, seakan-akan ia membacakan ayat tersebut dalam keadaan sholat, karena tajwid bacaannya telah mendarah daging di dalam dirinya atau di dalam watak alaminya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih terhadap kepada Bapak Muhammad Sofyan yang telah membimbing saya dari awal sampai akhir perkuliahan, sampai pertemuan di UAS ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.